Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makmur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 30 Sumpang Bita, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan pada hari ini, insya Allah sesuai dengan tahapannya, bahwa pada tugas aksi nyata ini ada 3 tahapan yang hendak kami lakukan. Yang pertama adalah percakapan pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah percakapan pasca observasi. Dan Bapak sekalian, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Hajrah, yang hari ini insya Allah kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Seperti apa percakapannya? Mari kita simak pada kesempatan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu. Jadi di sini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Jadi tujuannya di sini untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang akan Ibu lakukan dalam rangka untuk melaksanakan observasi di kelas ya. Dan sebelum itu tentu saja kita perlu untuk bercakap-cakap untuk mengetahui apa saja bahan, apa saja materi yang Ibu Hajrah nanti tampilkan. Sekaligus saya juga ingin bertanya terkait dengan beberapa hal. Boleh, Bu? Boleh. Jadi, baik. Yang pertama, mungkin saya tanyakan terkait dengan apa mata pelajaran mungkin yang akan nanti Ibu bawakan pada saat observasi. Mata pelajaran yang akan saya bawakan, saya rencanakan itu matematika. Oke, kalau boleh tahu pada tema tentang apa? Kelipatan, persekutuan terkecil, dan faktor persekutuan terbesar. Oke, baik. Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada saya apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan di kelas. Tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat memahami kelipatan atau KPK dan faktor atau FPB dengan benar. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis kelipatan atau KPK atau faktor atau FPB dua bilangan dengan benar. Dengan menggunakan media pembelajaran Dakota, siswa dapat membuktikan KPK dan FPB dengan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat merumuskan permasalahan terkait KPK dan FPB. Baik. Jadi dari apa yang disampaikan tadi terdapat 4 tujuan pembelajarannya, dan besar harapan semoga tujuan ini dapat terwujud dan dapat tersampaikan juga kepada siswa pada saat Ibu melaksanakan observasi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Bu, ini terkait dengan model pembelajaran yang akan Ibu bawakan. Itu model pembelajaran seperti apa? Model pembelajaran yang saya akan bawakan yaitu problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah. Oke, baik. Luar biasa ya. Model pembelajaran yang Ibu bawakan itu tentang problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi semoga Ibu nantinya pada saat melaksanakan pembelajaran mampu melaksanakan sesuai dengan sintak atau proses tahapan dari problem based learning itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, ini terkait dengan karya pengembangan yang akan Ibu capai nantinya pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu seperti apa, kalau boleh tahu? Area pengembangan yang saya hendak capai yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran, saya berharap dapat membimbing siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan KPK dan faktor atau FPB melalui menyimak video menggunakan media pembelajaran Dakota dan diskusi kelompok. Wah, luar biasa, Bu. Jadi ada beberapa tahapan kegiatan yang Ibu di sini akan lakukan dan akan Ibu kembangkan. Di antaranya tadi ada hendak menyelesaikan masalah terkait dengan kelipatan KPK dengan melalui menyimak video. Ada juga menggunakan media Dakota dan diskusi kelompok. Saya pikir ini adalah sebuah pengembangan yang luar biasa dan saya harapkan semoga hal ini dapat terwujud nanti dalam proses pembelajaran ya, Bu.
Selanjutnya Bu, ini yang saya tanyakan terkait dengan strategi apa yang Ibu persiapkan untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas nanti? Strategi yang saya siapkan yaitu saya ingin merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan sosial emosional. Tentunya penerapannya nanti saya akan memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar siswa dengan membagi kelompok secara heterogen, menampilkan video, dan menggunakan media Dakota. Wah, baik. Luar biasa Bu. Jadi strategi yang Ibu tadi akan laksanakan, Ibu nantinya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Dan betul bahwa saat ini kita berada pada era kurikulum merdeka, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang sudah semestinya kita lakukan di kelas, dan juga seharusnya kita sudah mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk menjamin peserta didik kita atau murid kita di sekolah itu mampu menjalani pembelajarannya dengan baik dan mencapai potensi terbaik yang mereka miliki. Dan saya berharap Ibu dalam melaksanakan strategi ini mampu melakukannya dengan cara yang baik, mampu juga melaksanakannya sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, Ibu, sebelum kita akhiri pembicaraan ini, masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan waktu. Kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan proses pembelajarannya? Insya Allah saya bisa melaksanakannya pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024. Oke, baik. Jadi tanggalnya tanggal 10 Oktober pada hari Rabu ini sudah kita tentukan ya. Semoga nanti dalam prosesnya kembali kita berharap semoga ini bisa berjalan yang baik. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya tanyakan Bu pada kesempatan ini. Sekali lagi sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada pra observasi ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu karena sudah menyiapkan skema pembelajaran yang luar biasa, dan beberapa juga area pengembangan yang Ibu nantinya akan lakukan. Semoga setiap yang sudah Ibu rencanakan ini bisa terlaksana, Ibu bisa lakukan di kelas dengan cara yang baik dan sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi insya Allah kita akan bertemu kembali di dalam ruangan kelas untuk melaksanakan observasi. Terima kasih Bu atas percakapan hari ini, dan mari kita bersama-sama menutup percakapan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, Ibu Guru akan mengecek kehadirannya semua. Apakah hadir semua ini hari? Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Perhatian. Siap. Siap. Gerak. Barisan merah putih. Hormat. Gerak. Doa sebelum belajar dimulai. Satu dari kanan, satu dari kiri. Bangun menjadi dua buat jembatan panjang. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sekarang hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang KPK dan FTB. Biasa kalian mendengar ada bilang misalnya si Ari berenang setiap 2 kali seminggu. Danu berenang setiap 6 kali seminggu.
pada hari keberapakah kira-kira Ari dan Danu berenang bersama? Pada hari keberapa kira-kira mereka bertemu bersama berdua? Jadi kita akan mengetahui apa tujuan kita dari belajar KPK dan EPB. Jadi tujuan dari kita belajar KPK dan EPB yaitu dengan mengamati video kita dapat memahami apa itu kelipatan dan faktor dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video kita dapat menganalisis kelipatan persekutuan atau KPK dan EPB dua bilangan dengan benar. Dan sebentar kita akan menggunakan media pembelajaran yang namanya Dakota. Dakota itu dakon matematika. Seperti kayak permainan congklak. Biasa dengan permainan congklak ya. Dengan bermain Dakota kita dapat membuktikan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan menggunakan benda-benda konkret dengan tepat. Untuk lebih mengetahuinya, sekarang Ibu Guru coba perhatikan video berikut ini. Apa itu KPK, apa itu EPB? Perhatikan, simak baik-baik videonya ya. Dari video tadi kita dapat mengetahui bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Siapa yang bisa ulang? Apa itu KPK? Angkat tangan. Ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK itu kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang paling kecil. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan menentukan kelipatan dua bilangan. Seperti tadi, misalnya dua kelipatannya dia ditambah-tambah dua dan seterusnya. Berarti 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Itu namanya kelipatan. Terus tanya tadi 6. Bilangan apa saja yang bisa habis dibagi dari 6? Siapa lagi? Berapa lagi yang habis dibagi 6? Ya, berapa? 2. Ya, 2. Tepuk tangan untuk IPA. Berapa lagi? Sebentar kita akan menggunakan media. Sebelum kita menggunakan media, Ibu Guru akan bagi kelompok dulu. Yang sebelah sini kita namakan kelompok bunga melati. Habis kami di sini, ya. Terus yang ini kelompok mawar. Jadi ini namanya Dakota. Kita coba Ibu Guru kasih contoh satu ya. Karena tadi sudah bagi kelompok, Ibu Guru kasih contoh untuk penggunaan dari media ini. Jadi kelipatan dari 3 berapa? Kelipatan dari 7 berapa? Sebentar, berapa KPK dari 3 dan kita juga kelipatan dari 3 dan 7. Bagaimana kalau kelipatannya 3 berapa? Kerjasama. Adakah perwakilan dari kelompok yang
mau presentasikan di depan. Apakah kelompok anggrek bisa? Ya, 2 orang yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencari KPK dari 2 dan 6. Jadi kelompok anggrek akan mencari KPK dari 2 dan 6. Warna biru adalah mewakili angka 2. Sedangkan warna merah mewakili angka 6. Kelompok anggrek mendapatkan permasalahan, disuruh mencari KPK dari 2 dan 6. Mereka mencobanya dengan menggunakan Dakota. Apakah dari materi yang ibu guru bawakan masih ada yang belum dimengerti? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum ibu guru mengakhiri pembelajaran, maka ibu guru akan memberikan pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu KPK? Mahira. Pelipatan persekutuan terkecil. Ada yang bisa melengkapi? Pelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan terkecil. Ya, jadi KPK itu kelipatan dan persekutuan terkecil dari 2 bilangan. Ya. Bagaimana pelajarannya hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah, menyenangkan. Pada pertemuan berikutnya, karena tadi kita telah belajar tentang KPK, maka pada pembelajaran berikutnya masih lanjutan dari ini. Kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar. Ibu guru akhirnya sampai di sini dulu pertemuannya. Akan semua jaga kesehatan. Sampai jumpa pada besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Haji? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Jadi kita ketemu lagi pada sesi yang lain Bu ya. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan 2 kegiatan, di mana di awal pertemuan kita melakukan percakapan pra-observasi, lalu kemudian kita lanjutkan dengan pelaksanaan observasi, di mana saya berperan sebagai seorang supervisor untuk mengobservasi jalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melangkah pada sesi yang ketiga. Sama mungkin dengan sesi sebelumnya, saya akan banyak bertanya terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Dan sebelum kita lanjutkan, ada sedikit yang berbeda mungkin pada kesempatan hari ini, karena hari ini kita didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Siti Aisyah, yang akan mengobservasi kita dan melihat bagaimana proses coaching atau supervisi yang kita lakukan pada hari ini. Bisa saya tanya-tanya mungkin Bu? Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Namun sebelumnya mungkin ada harapan dari Ibu Hajat terkait dengan apa yang Ibu harapkan pada percakapan ini atau pertemuan kali ini. Harapan saya
saya mengharapkan adanya masukan-masukan yang dapat membantu saya terkait dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Baik. Jadi semoga melalui percakapan ini hal yang Ibu harapkan itu dapat terwujud. Dan selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya merasa senang karena pembelajaran yang saya lakukan cukup sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Baik, berarti sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran. Menurut Ibu, terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas, apakah sudah berhasil atau terwujud selama dalam proses pembelajaran? Alhamdulillah, menurut saya tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Baik, terkait dengan hal tersebut, mungkin kita coba untuk mengukur. Seandainya kita berikan rentang antara 1 sampai 10 dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, menurut Ibu, proses pembelajaran Ibu ini sudah berada pada rentang berapa? Menurut saya, proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah ada di angka 7 sampai 8. Hal ini karena saya sudah menerapkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, serta saya berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, saya juga melakukan ice breaking dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya, baik sekali Bu ya. Selanjutnya Bu, ini terkait dengan pembelajaran lagi. Menurut Ibu, apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya memperhatikan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran juga sudah dilakukan secara menarik, tentunya dengan menggunakan media pembelajaran yang telah saya siapkan. Hal ini sudah sesuai dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, menurut Ibu, mungkin dalam pembelajaran ini apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dalam pembelajaran ini menurut saya mungkin masih ada yang perlu saya perbaiki. Seperti saya perlu lebih memperhatikan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas dan mengintegrasikannya dengan langkah pembelajaran saya. Selain itu, sepertinya saya perlu memvariasikan metode dan juga SDG saya. Baik Bu, ya. Dari apa yang Ibu sampaikan, luar biasa karena Ibu sudah bisa menyadari apa yang perlu kemudian diperbaiki. Selanjutnya saya mau tanya lagi terkait dengan dalam proses pembelajaran ini, biasanya ada tantangan-tantangan tertentu yang kita hadapi dalam menerapkan proses pembelajaran. Itu seperti apa? Mungkin Ibu merasakannya dalam proses pembelajaran. Saya cukup merasakan karena tantangan saya masih ada siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi. Mereka bersama vakum. Oke, kurang aktif dalam vakum ketika berdiskusi ya. Iya. Nah, mungkin Ibu punya strategi yang kira-kira strategi seperti apa yang Ibu akan terapkan untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin saya perlu menerapkan strategi model pembelajaran yang lebih bervariasi supaya anak-anak bisa lebih mengikuti pembelajaran dengan senang dan aktif. Oke, baik Bu. Jadi mungkin Ibu masih mengingat terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Di akhir pembelajaran kan Ibu telah melakukan refleksi ya. Seperti apa tanggapan siswa atau anak-anak Ibu di kelas terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Pada proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, anak-anak menyampaikan bahwa pembelajaran yang saya lakukan cukup menyenangkan, walaupun masih ada yang agak malu dalam mengungkapkan pendapatnya. Tapi lebih banyak yang menyatakan mereka merasa senang dengan pembelajaran yang sudah berlangsung. Baik ya, Alhamdulillah ya Bu. Pembelajaran yang sudah dilakukan itu mungkin menurut Ibu belum maksimal, tapi berdasarkan apa yang kemudian saya saksikan atau yang saya lihat dalam proses observasi kemarin,
saya melihat bahwa ada pembelajaran yang Ibu praktekkan dan cukup luar biasa menurut saya. Dan di sini saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan apa yang saya lihat berdasarkan pengamatan saya. Tadi saya bertanya terkait dengan pendapat Ibu dalam proses pembelajaran. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya lihat dan saksikan di kelas. Jadi saya melihat bahwa di sini Ibu telah melakukan langkah-langkah pembelajaran yang jelas, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, sampai kemudian penutup. Selanjutnya, saya juga melihat dalam proses pembelajaran, Ibu sudah menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional pada siswa. Mungkin belum maksimal, tapi ada beberapa bagian yang sebenarnya sudah diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Seperti di awal pembelajaran, Ibu memulai dengan mengajak siswa berdoa. Belum lagi ketika ingin melaksanakan pembelajaran atau kegiatan inti, Ibu melanjutkannya dengan ice breaking. Itu sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran sosial emosional. Kemudian saat berdiskusi, Ibu juga mendampingi, memberikan pendampingan yang baik kepada siswa yang kurang aktif, sehingga mereka bisa lebih aktif dalam proses diskusinya. Mungkin yang perlu kemudian kita tambahkan dalam proses pembelajaran, mungkin bisa lebih banyak lagi model atau variasi pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan permainan, mungkin perlu Ibu mengadakan permainan di kelas agar siswa itu jauh lebih antusias dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Tapi secara keseluruhan, Bu, intinya pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik, dan itu menurut saya merupakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Mereka aktif dalam proses pembelajaran dan bisa melewati pembelajaran juga dengan sangat baik. Baik, Bu, terakhir sebelum kita tutup percakapan ini, saya ingin tahu terkait dengan rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan ke depannya. Untuk tindak lanjut ke depannya, saya ingin merancang pembelajaran dengan cara yang lebih baik, mencari referensi model pembelajaran yang lebih bervariasi. Selanjutnya, umpan balik yang Bapak sampaikan tadi akan saya lakukan dan memperhatikan kekurangan-kekurangan saya. Misalnya seperti saya mungkin akan menambah ice breaking atau permainan yang baik di awal maupun di akhir pembelajaran. Baik, Bu, ya, terima kasih banyak atas percakapan kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup ini, mungkin ada tanggapan atau masukan dari Ibu pengajar praktik terkait dengan percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih, Pak. Yang luar biasa ya, menginspirasi bagaimana pembelajaran Ibu di kelas. Saya melihat bahwa kita sudah mencapai berapa persen ya. Kalau di angka 1-10 itu sudah di angka 8 ke atas. Ibu sudah berusaha untuk meningkatkan pembelajaran di kelas dengan ice breaking, membuat siswa belajar senang belajar dan merasa tertarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya, luar biasa, Bu, dan sesuai dengan tindak lanjutnya, semoga Ibu ke depan lebih lagi menata pembelajaran di kelas yang siswa lebih senang belajar, siswa itu merindukan kelasnya Ibu setiap saat, setiap hari, dan Ibu juga senang, merasa puas menjadi guru yang disenangi siswa di kelas. Semoga nanti ke depan bisa menginspirasi juga teman-teman yang lain di sekolah ini. Baik, Bu, mungkin juga ada komentar dari cara saya melakukan supervisi atau coaching kepada rekan kami. Ya. Untuk mengenai sebagai CDT ini sudah dari moderasi itu sudah luar biasa, Pak, ya. Dari kita ini supervisi akademik, mulai dari pra-observasi sudah dilakukan dengan baik, Bu, ya. Sebelum kemarin pembelajaran sudah ada masukan-masukan mungkin yang diberikan kepada Ibu sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian setelah itu Pak Muhammad juga sudah melihat bagaimana kegiatan Ibu secara langsung
di kelas, bagaimana keaktifan siswanya dan bagaimana tujuan pembelajaran itu dapat dicapai oleh guru. Saya kira sudah luar biasa Pak ya. Saya sangat mengapresiasi Pak, ini kita sudah di modul 3 ini. Semoga nanti ke depan kita bisa selesaikan pendidikan guru penggerak masyarakat 11 ini dengan baik dan mencapai nilai yang kita harapkan, yaitu nilai yang maksimal. Baik, terima kasih banyak Bu. Terima kasih untuk Ibu Hajat sebagai rekan kami yang menjadi objek observasi, dan juga Ibu Meja Praktik yang telah mendampingi kami dalam proses ini. Dan sebelumnya, sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Dan sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.